Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Ikhwani fid din, azzakumullah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian rutin kita dalam pembahasan kitab Mulakhas Al-Fiqhi, rangkuman permasalahan ibadah sehari-hari yang dikarang oleh Imam Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Dan kita masih membahas tentang syurutus salat, ya, syarat-syarat sahnya salat. Dan kita sampai kepada asyaratul khamis, syarat yang kelima, yaitu niat. Kita lanjutkan penjelasan beliau tentang permasalahan niat. Beliau menyinggung dan menjelaskan tentang permasalahan hukum melafatkan niat. Hukum melafatkan niat, yaitu niat yang diucapkan di lisan. Bagaimana hukumnya? Beliau mengatakan, wa'lam anna ba'dhan nas qad ahdathu fin niyah bid'atan wa tasaddudan ma anzalallahu bihima min sultan. Ketahuilah, perlu kita ketahui bersama, bahwa ada sebagian manusia qad ahdathu yaitu membuat suatu perkara yang baru, membuat suatu tata cara yang baru di dalam permasalahan niat ini. Kita sering perhatikan beberapa orang yang di sekitar kita sholat, mereka melafadzkan niat, yaitu niatnya dengan diucapkan, dengan lidahnya, dengan lisannya, dengan keras. Nah, maka ini suatu perbuatan yang baru, tidak pernah ada tuntunannya di dalam agama. Beliau mengatakan bid'ah, ini suatu perbuatan bid'ah. Yang kedua, tasaddudan, sesuatu perbuatan yang memberatkan, yang tidak ada tuntunannya, tidak ada ma'anzalallahu bihima min sultan, tidak ada keterangan, tidak ada penjelasan, tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala tentang permasalahan niat itu harus diucapkan di lisan. Nah, di dalam perkataan beliau mengandung pengertian kepada kita bahwa melafadzkan niat itu bid'ah dan juga memberatkan. Yang pertama adalah perbuatan yang bid'ah. Dan Rasulullah SAW mengatakan, kullu bid'atin dolalah. Segala sesuatu bid'ah itu, segala perbuatan bid'ah itu sesat. Maka perbuatan melafadzkan niat itu suatu kesesatan, suatu kesalahan, dan suatu dosa. Rasulullah mengatakan juga, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan tanpa ada tuntunannya dari kami, maka tertolak. Amalnya itu tidak diterima. Baik. Akan kita jabarkan sedikit tentang permasalahan bid'ah, ya. Bid'ah itu, apakah benar niat itu termasuk bid'ah? Maka kita perlu mengerti tentang definisi bid'ah. Sesuatu perbuatan atau amalan itu bisa dikatakan bid'ah kalau memenuhi syarat-syarat atau memenuhi definisi bid'ah. Definisi bid'ah yang paling tepat disampaikan oleh Imam Asy-Syatibi. Beliau mengatakan bid'ah adalah suatu amalan itu bisa dikatakan bid'ah kalau adalah, beliau mengatakan, tariqatun fid din. Bid'ah itu adalah sebuah tariqah fid din mukhtara'ah yudahi syariah yuqsad
fi fi'liha al apa al-mughalabah atau taib. Yuqsad biha at-ta'abbud. Dimaksud dengannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bid'ah adalah tariqatun fid din, suatu jalan yang ditempuh di dalam suatu agama. Kemudian mukhtara'ah, yang baru, tidak ada tuntunannya. Kemudian yang ketiga, yudahi syariah, menyaingi syariat. Menyaingi syariat. Menyaingi syariat Islam yang benar. Yuqsad, tujuan dilakukan perbuatan bid'ah itu adalah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini 4 kriteria suatu amalan itu bisa dikatakan bid'ah. Yang pertama adalah tariqatun fid din. Tariqah itu artinya adalah sebuah jalan. Artinya jalan itu sesuatu dikatakan jalan kalau dilalui secara berulang-ulang. Ini jalan ya. Ini jalan raya misalnya. Kenapa disebut jalan raya? Karena apa? Banyak dilalui oleh manusia. Maka suatu amalan atau suatu perbuatan itu dikatakan bid'ah kalau yang pertama perbuatan itu diulang-ulang, merupakan kebiasaan, adat. Nah, ini perlu kita perhatikan juga ya. Tidak semua perbuatan yang menyelisihi sunnah Nabi itu langsung kita katakan bid'ah. Tidak. Tapi apa? Syarat yang pertama, bahwa perbuatan itu harus merupakan suatu kebiasaan. Rutinitas yang terus-menerus. Kalau suatu perbuatan misalnya, suatu perbuatan tidak ada tuntunannya dari Nabi. Tapi dilakukan baru sekali misalnya. Atau dua kali. Kita katakan perbuatan itu adalah apa? Mukhalif li sunnah. Perbuatan itu tidak sesuai dengan sunnah. Kita katakan perbuatan Anda, perbuatan mereka itu mukhalif. Tidak sesuai dengan sunnah. Kalau memang mereka baru melakukannya sekali. Belum menjadi kebiasaan. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan, rutinitas, adat, nanti bisa naik derajatnya menjadi bid'ah. Nah, ini yang pertama. Bid'ah adalah sebuah jalan, thariqah di dalam agama. Artinya, mereka melakukan perbuatan itu secara berulang-ulang. Salat subuh, nawaitu, usolli, subahi, saya niat salat subuh. Nanti salat zuhur juga, nawaitu salat zuhur. Kemudian asar, maghrib, isya. Seperti itu. Berulang-ulang. Tiap hari 5 kali. Nanti kalau sholat tahajud ada. Nawaitu sholat apalagi tahajud. Yang sunnah 2 rakaat. Sholat duha juga seperti itu. Ini merupakan kebiasaan. Berulang-ulang terus. Puasa juga. Nawaitu soma godin. Puasa. Fardu atau sunnah. Nah. Baik. Ini kebiasaan. Kemudian yang kedua, mukhtara'ah. Mukhtara'ah itu artinya tidak ada tuntunannya. Tidak pernah ada petunjuknya dari Rasulullah dan para sahabat. Nah, kalau kita lihat, kita teliti di dalam hadis-hadis yang sahih, di dalam asar-asar yang berasal dari para sahabat, tidak akan pernah kita temukan Rasulullah itu memerintahkan niat dengan lisan atau memberikan contoh perbuatannya. Niat diucapkan dengan lisan nawaitu, salat, duhur, tidak pernah. Dan juga para sahabat juga tidak pernah seperti itu. Nah, maka perbuatan tadi mukhtara'ah. Mukhtara'ah itu penciptaan baru. Kemudian yang ketiga, yudahi syariah. Perbuatan itu menyaingi atau mirip dengan syariat. Jadi perbuatan bid'ah itu adalah harus mirip dengan syariat. Salah satu kriterianya adalah mempunyai kemiripan dengan syariat. Jadi orang banyak tertipu. Nah, misalnya apa? Misalnya peringatan tahun baru Islam. Peringatan Tahun baru Islam. Atau peringatan Maulud Nabi. Ini
yudhahis syariah, artinya menyaingi syariat atau mempunyai kemiripan dengan syariat. Karena apa? Kita rayakan tahun baru Islam. Tahun baru Islam. Kita memuliakan Islam. Kita mencintai Nabi. Maka kita rayakan hari kelahiran Nabi. Ini bid'ah. Karena apa? Mempunyai kemiripan dengan syariat. Tapi kalau ayo kita peringati tahun baru Masehi. Atau kita peringati hari kelahiran Yesus misalnya. Ini bukan bid'ah. Ini perbuatan maksiat. Karena apa? Itu bukan Islam. Bukan ajaran Islam. Tahun baru Masehi. Atau apa? Yang Yesus, Isa Al-Masih misalnya. Seperti itu. Bukan dari Islam. Memang ajaran orang kafir. Jadi kita katakan itu bukan bid'ah. Tapi apa? Maksiat. Karena tidak ada kemiripan dengan Islam. Tidak ada kemiripan ajaran Islam sama sekali. Peringatan tahun baru, Waalaikumsalam. 1 Januari misalnya. Seperti itu bukan bid'ah. Tapi apa? Maksiat. Kemudian yang keempat. Suatu perbuatan itu dikatakan bid'ah. Kalau apa? Yuqsad biha ta'abbud ya. Tujuan orang melakukannya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tujuan. Kenapa Bapak mengucapkan niat? Tujuannya apa? Biar sholat saya khusyuk. Biar sholat saya diterima. Biar sholat saya berpahala. Tujuannya apa? Mendekatkan diri pada Allah. Nah, ini berarti ini perbuatan bid'ah. Nah, perbuatan bid'ah itu adalah suatu perbuatan yang tujuan pelakunya adalah untuk mendekatkan diri pada Allah. Ini salah satu perbedaan antara bid'ah dan maksiat. Kalau ada misalnya, ada orang sufi, orang-orang sufi mempunyai ajaran kita beribadah dengan musik, nyanyian. Mari kita mendekatkan diri kepada Allah dengan memakai lagu-lagu, irama misalnya. Maka ini katakan bid'ah. Kita katakan bid'ah. Karena apa? Mendekatkan diri kepada Allah dengan musik-musik. Ini bid'ah. Tapi kalau ada orang, ayo kita jogetan, kita main-main musik. Tapi tujuannya untuk memuaskan hawa nafsu. Maka dikatakan apa? Maksiat. Karena tujuannya apa? Kenapa jenengan main musik? Kenapa Anda main musik? Untuk memuaskan hawa nafsu. Maka ini maksiat. Tapi kalau ada orang lain, kenapa Anda main musik? Saya main musik untuk mendekatkan diri pada Allah. Ini katakan bid'ah. Sama-sama main musik. Tetapi karena beda niat, beda hukuman juga. Beda hukuman hukumnya. Baik, itu perlu kita ketahui pengertian bid'ah agar kita bisa menilai yang benar tentang suatu perbuatan atau amalan bisa kita katakan bid'ah. Nah, ada 4 kriteria ya. Thariqah fid din mukhtara'ah yudahis syariah yuqsad biha at-ta'abbud. Suatu jalan di dalam agama yang ditempuh yang baru, tidak ada tuntunannya, punya kemiripan dengan syariat dan tujuan pelaksanaannya adalah untuk mendekatkan diri pada Allah. Seperti kita terapkan di dalam permasalahan ini yaitu talaffuz fin niyah. Seseorang melafadzkan niat, itu kebiasaan, tidak ada tuntunannya dan juga mirip dengan syariat dengan bahasa Arab, nawaitu salat zuhri, fardhu rakaataini, punya kemiripan dengan ajaran Islam. Kemudian juga yang keempat, orang melafadzkan niat itu tujuannya apa? Agar sholatnya lebih khusyuk, lebih diterima dan berpahala. Kalau orang sholat tidak mengucapkan niat tidak diterima, kata mereka. Maka ini perbuatan ini bisa dikatakan bid'ah. Baik, kemudian yang kedua, tasyaddudan. Tasyadud itu suatu perbuatan yang memberatkan diri. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah mengatakan, "Inna dina yusrun." Sesungguhnya agama itu mudah. Sesungguhnya Islam itu mengajarkan kemudahan. Walan yushadad din illa ghalabahu. Nah, ada kata-kata yushada. Dan tidak orang itu membuat
sesuatu yang berat di dalam agama, kecuali dia akan terkalahkan, tidak akan mampu melakukannya. Nah, walan yusyadad din illa ghalabahu. Sesungguhnya agama Islam itu mudah. Kalau orang membuat ajaran-ajaran, membuat suatu aturan-aturan yang memberatkan, tidak ada ajarannya, maka dia nanti akan kalah. Kalah artinya apa? Maksudnya tidak akan mampu melaksanakannya. Dia akan malah berat bagi dia sendiri. Nah, seperti nanti talaffuz bin niyat. Nanti orang juga akan berat. Mau sholat duha harus talaffuz, sholat ini talaffuz. Nanti mau tidur, mau makan, mau masuk kamar mandi. Semua harus talaffuz. Nah, harus padahal dia tidak bisa bahasa Arab mungkin. Atau harus mengulang tiap saat. Nanti malah dia akan merasa berat dan tidak mampu melaksanakan ibadah itu sendiri. Sudah sholat, nanti ingat tadi niat saya kurang, niat saya salah, diulangi lagi. Bisa seseorang itu niat 7 kali, 10 kali karena salah, karena kurang yakin. Nah, malah akan berat, memberatkan bagi dia sendiri. Baik. Nah, beliau menghukumi talaffuz bin niyat dengan bid'ah dan juga memberatkan. Memang seperti itu. Baik. Wadzalika dan mereka bi an yaqulu ahaduhum melafadzkan niat itu dengan contohnya mereka mengatakan nawaitu an usalliya fardha. Nawaitu an usalliya fardha kaza. Kaza itu maksudnya az-zuhur misalnya. Nawaitu an usalliya fardhu zuhri. Ada kada dengan jumlah rakaat seperti ini, 4 rakaat. Nah, adaan lillah. Adaan ini sebagai bentuk pelaksanaan perintah kepada Allah. Khalfa hadzal imam, di belakang imam ini. Nah, imamnya kalau tidak kenal gimana? Namanya, misalnya kita sholat di jalan, nanti tanya dulu, Pak, namanya siapa? Untuk apa, Mas? Untuk niat. Seperti itu akan memberatkan. Nawaitu usolli zuhur 4 rakaat. Adaan lillah khalfa hadzal imam. Siapa imamnya disebutkan. Nah, ini suatu hal yang memberatkan. Taib. Wa nahwa dzalik minal alfaz. Dan juga selain itu yang semisalnya dari lafaz-lafaz. Nah, ini ciptaan sendiri, beda-beda. Mungkin di setiap daerah beda dengan daerah yang lain. Karena memang tidak ada tuntunan yang berasal dari agama. Sehingga terserah syekhnya atau terserah ustadznya masing-masing. Baik. Wa hadza syai'un lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perkara ini yaitu talaffuz melafatkan niat itu lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak pernah dilakukan. Walam yunqal anhu annahu talaffadha bin niyyah. Dan tidak pernah dinukil darinya dari para sahabat. Tidak pernah ada satu hadis pun Rasulullah memerintahkan atau memberikan contoh lewat perbuatan. Beliau tidak pernah. Nah, la sirran wala jahran, baik secara sir, secara pelan diucapkan dengan pelan, wala jahran juga dengan keras, tidak ada pernah sama sekali. Wala amara bidzalik, dan juga tidak memerintahkan, tidak berbuat dan juga tidak ada perintahnya. Nah, kalau kita cari di dalam semua hadis, di dalam kutubus sittah, Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Imam Ahmad, semua. Kalau kita cari, tidak akan pernah menemukan tentang apa? Petunjuk untuk melafadzkan niat. Baik. Dan seandainya apa? Seandainya itu suatu kebaikan, maka Rasulullah akan pernah melakukannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Lau kana khairan ma sabaquna ilaihi. Kalau seandainya itu suatu perbuatan yang baik, kita umat Islam tidak akan mungkin mendahului mereka. Mendahului Rasulullah dan para sahabat. Artinya apa? Kalau perbuatan itu baik dan berpahala, pasti mereka sudah mendahului kita. Memberikan contoh sebelumnya. Kalau seandainya itu baik. Tapi berarti itu suatu bukan kebaikan, maka mereka tidak pernah melakukan. Baik.
Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menukil penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam mengatakan, al-jahru bin niyah la yajibu wa la yustahabbu bittifaqil muslimin. Menjahar, jahar itu menyuarakan dengan suara yang keras ya. Jahar itu suara yang terdengar dengan keras, dengan niat, itu la yajib, tidak pernah diwajibkan. Wala yustahab, dan juga tidak pernah disunnahkan. Tidak hukumnya, tidak wajib, dan juga bukan sunnah. Bittifaqil muslimin, menurut kesepakatan umat Islam. Nah, sejak beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu termasuk ulama yang muttali, ya, banyak menelaah tentang ucapan-ucapan para imam. Termasuk Imam Abu Hanifah, Imam Malik, seluruh madhab. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama yang mempunyai penelaah dan peneliti yang sangat luas di dalam madhab-madhab yang 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Nah, beliau mengetahui pendapat-pendapat mereka secara keseluruhan. Dan juga pendapatnya para sahabat, beliau banyak mengetahui. Sehingga beliau mengatakan apa? Tidak pernah para imam-imam termasuk Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad tidak pernah mengajarkan. Dan juga para pengikutnya tidak pernah melakukannya. Bal jahru bin niyah mubtada'un mukhalifun lis-syariah. Bahkan mengeraskan suara dengan niat itu mubtada', sesuatu yang baru. Baru-baru saja. Zaman dulu tidak ada. Zaman dulu tidak ada. Dilakukan oleh umat Islam. Orang awam pun tidak melakukannya. Mukhalifun, bertentangan dengan syariah. Idza fa'ala dzalika mu'taqidan annahu minasyar'i fahuwa jahilun dhalun. Kalau seseorang melakukan hal tersebut mu'taqidan, dengan meyakini bahwa itu termasuk bagian dari ajaran Islam. Kalau ada seseorang melakukannya dengan meyakini bahwa itu suatu ajaran dengan Islam, fahuwa, ajaran dalam Islam, maka fahuwa jahilun dhalun. Maka dia termasuk orang yang jahil. Jahil, tidak mengetahui dalil. Apa dalilnya? Kalau ini suatu ajaran Islam, apa dalilnya dari Al-Quran? Apa dalilnya dari Sunnah? Apa dalilnya dari perbuatan para sahabat? Apa dalilnya dari ucapan atau fatwa para imam? Tidak ada. Dhalun dan sesat. Karena tidak ada ajarannya. Yastahiqu at-ta'zira wal uqubah ala dzalik. Dia berhak untuk mendapatkan pelajaran dan hukuman atas perbuatan tersebut. Nah, hukuman ini diterapkan tentu saja bagi pemerintah. Bagi orang yang mempunyai kekuasaan. Kekuasaan di suatu daerah, yaitu misalnya pemerintah aparat atau pemerintah-pemerintah daerah. Hendaklah memberikan peringatan kepada orang-orang seperti ini. Karena ini merusak agama. Baik. Tetapi bagi kita, bagi perorangan kita yang sebagai masyarakat biasa, tentu saja yang merupakan kewajiban kita adalah nasihat. Kita memberikan nasihat. Bagi kalau kita mengetahui ada saudara kita yang melakukan hal ini, kita nasihati. Dengan baik, dengan lembut. Apakah ada dalilnya, siapa yang menuntunkan, mana ayatnya, mana hadisnya. Sehingga kalau itu memang benar dari Islam, dinasihati. Baik. Idza asarra 'ala dzalika ba'da ta'rifi wal bayani lahu, la siyama idza adza man ila janibihi bi raf'i sautihi aw karrara dzalika marratan ba'da marratin fa innahu yastahiqqu ta'zira al-baligh 'ala dzalik. Kalau sudah diberikan pelajaran hukuman oleh pemerintah tadi, dia asarra, dia ngeyel terus-menerus melakukannya. Ba'da ta'rifihi wal bayan, setelah dia tahu, setelah diberikan penjelasan dan setelah diberikan ilmunya, tidak ada dalilnya, tidak ada tuntunannya. Mana dalil Anda? Dia tidak bisa mendatangkan. Nah, tapi dia masih ngeyel terus-menerus. La siyama, apalagi
Idza adza, dia mengganggu. Mengganggu siapa? Man ila janibi, mengganggu orang yang sholat di sampingnya. Karena apa? Biraf'is saut, dia akan mengeraskan suara. Sebelum sholat nawaitu 7 kali, diulang-ulang. Akan mengganggu orang yang sholat di sampingnya. Nah, karena sholat perlu kehusukan, ketenangan. Malah dia mengeraskan suaranya. Mengganggu di sampingnya. Aukar dzalika, atau dia mengulang marratan ba'da marrah. Biasanya seperti itu. Mengulang-ulang. Nawaitu sholat duhur kurang tepat. Dia ulang lagi. Sampai 10. Nah, maka yastahiqu ta'zir al-balik. Nah, dia pantas mendapatkan hukuman yang keras. Tentang perbuatannya tadi. Tentu saja bagi pemerintah ya. Tapi bagi kita, yang kita lakukan adalah an-nasihat. Ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Baik. Kemudian beliau melanjutkan ila anqala, sampai beliau berkata, Syekhul Islam, wa ba'dul mutaakhirin kharaja wajhan fi madhhab asy-Syafi'i biwujubi dzalik. Ada sebagian mutaakhirin itu orang-orang yang datang belakangan, orang-orang zaman kita, yang di atas kita, sekitar kita, itu apa? Mencari-cari, kharaja itu mengeluarkan dengan dicari-cari. Wajahan, suatu wajah. Artinya mereka mencari-cari dalil untuk membolehkan niat ini. Bagaimana mereka ini bisa ada dalilnya. Nah, ini salah satu kesesatan apa? Berbuat dulu, mengucapkan dulu, baru mencari dalil. Nah, mereka berbuat, kemudian kita bantah, ada orang membantahnya, kemudian setelah itu bingung mencari dalil. Dari Al-Quran tidak ada, dari Sunnah tidak ada, dari perbuatan para sahabat tidak ada. Akhirnya mereka mencari-cari dari perkataan fatwa-fatwa para ulama. Mereka mendapatkan apa? Suatu wajahan, suatu sisi yang suatu sisi yang bisa dibawa dengan pemahaman tadi. Fi madhab asy-Syafi'i, dari madhab Imam Syafi'i. Dari salah satu ucapan fatwa Imam Syafi'i ada ucapan beliau yang bisa diarahkan kepada bolehnya untuk bahkan biwujubi dzalik, bahkan mewajibkan. Ada suatu ucapan Imam Syafi'i yang dibawa mereka untuk mewajibkan harusnya mengucapkan niat tadi. Ini dilakukan oleh orang-orang mutaakhirin ya. Wa ghallatahu jamaahiru ashabi Syafi'i. Akan tapi perbuatan mereka tadi ghallatahu itu malah disalahkan oleh jumhur, mayoritas ashab, para pengikut mazhab Imam Syafi'i. Para pengikut senior Imam Syafi'i malah menyalahkan alasan mereka. Wa kana ghallatahu anna Syafi'i qala anis salat, dan kesalahan mereka mengatakan bahwa Imam Syafi'i mengatakan di dalam salat. Ini dalil yang mereka dapatkan cuma satu dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah mengatakan apa? Beliau mengatakan la budda minan nutki fi awwaliha. Imam Syafi'i mengatakan di dalam salat itu harus ada nutq, harus ada ucapan di awalnya. Nah, ini fatwa beliau. Salat itu harus ada pengucapan di awalnya. Nah, ini ucapan Imam Syafi'i. La budda, harus. Di awal salat itu harus ada ucapan. Nah, mereka mengatakan ucapan yang dimaksud ucapan itu adalah niat. Fadhanna hadza al-ghalid annahu arada an-nutqa bin niyat. Maka orang yang salah tadi, orang-orang mutaakhirin itu dhanna, mengira bahwa yang dimaksud mengucapkan itu adalah niat. Wa ghallatahu ashabu Syafi'i, dan disalahkan, pendapat mereka itu disalahkan oleh pengikut mazhab Imam Syafi'i yang senior ashab. Nah, pengikut Imam Syafi'i yang mengetahui maksud Imam Syafi'i malah tidak berkata seperti itu. Mereka mengatakan innama arada an-nutqa bitakbir la bin niyat. Yang dimaksud nut ini adalah takbir,
bukan niat. Nah, yang dimaksud nut adalah apa? Kalau mau sholat itu harus nut, harus ada ucapan, yaitu apa? Allahu Akbar, takbir. Takbiratul ihram itu hukumnya apa? Rukun. Nah, memang harus. Ini menurut pendapat apa? Penjelasan dari ashab, yaitu para pengikut senior Imam Syafi'i. Para sahabat-sahabat yang dekat Imam Syafi'i yang tahu maksud dari Imam Syafi'i. Mengatakan ini takbir. Tapi orang-orang zaman sekarang, seperti di Indonesia, seperti itu, mengatakan ini niat. Padahal bukan itu maksudnya. Baik. Nah, ini juga perlu kita ketahui kalau mereka membawakan ucapan Imam Syafi'i untuk mewajibkan niat. Maka bantahannya adalah dari pengikut senior Imam Syafi'i sendiri yang mengatakan bahwa itu bukan niat, tapi takbir. Yang dimaksud nutek, mengucapkan dengan lisan itu adalah takbir. Baik, ila akhir sampai kalam beliau sampai selesai. Baik. Wa talaffuz bin niyat kama annahu bid'atun. Beliau melanjutkan mengucapkan niat secara keras di lisan itu apa? Kama annahu bid'ah. Selain hukumnya bid'ah, faqad yadkhul fir riya' aidan, maka juga bisa memasukkan seseorang di dalam riya'. Riya' itu apa? Mencari apa? Perhatian, mencari pujian dari orang lain. Nah, jadi kerugian atau bahaya mengucapkan niat secara lisan. Yang pertama itu bid'ah. Dan bid'ah itu sesat, berdosa. Kemudian yang kedua akan memberatkan. Yang ketiga juga ini bisa membuat kita riya. Membuat orang yang mengucapkan itu masuk riya. Mencari pujian. Tidak ikhlas. Li'anna al-matluba ikhlasu al-amal lillahi wa ikhfa'uhu. Baik, karena yang matlub yang kita apa? Yang diminta dari kita, yang diinginkan bagi seorang hamba adalah niat itu ikhlas kepada Allah. Dan ikhfa itu menyembunyikan. Artinya apa? Tidak ditampakkan. Tidak ditampakkan. Nah, amalan itu secara apa? Secara asalnya lebih baik adalah khafi. Khafi itu artinya tidak ditampakkan, tidak disebarluaskan. Di dalam hadis yang sahih tentang apa? Tentang 7 golongan yang Allah akan berikan perlindungan pada hari kiamat. Apa sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan berikan perlindungan atau naungan pada hari di mana tidak ada naungan, yaitu pada waktu matahari didekatkan di padang mahsyar. Salah satunya adalah apa? Rajulun tasaddaqa. Ada seorang laki-laki bersedekah biyaminihi dengan tangan kanan. Fa'akhfaha. Dia sembunyikan. Sedekah, sholat, apa yang lain. Ibadah pada Allah itu apa? Sembunyi, tidak disebar-sebarkan. Hatta la ta'lam simaluhu ma ta'mal yaminuhu. Sampai apa? Dia sembunyikan sedekah tangan kanannya sampai apa? Tangan kirinya ini tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Saking disembunyikan. Nah, ini hukum asalnya. Hukum asal ibadah itu lebih baik adalah khafi, ya, tersembunyi antara dia dan Allah. Itu lebih ikhlas. Tapi dalam keadaan tertentu mungkin lebih baik ditampakkan bisa. Dalam keadaan-keadaan tertentu bisa lebih ditampakkan. Misalnya kalau dia orang yang menjadi panutan misalnya. Menjadi panutan masyarakat, panutan orang-orang. Kalau dia berbuat baik, maka dia diikuti. Jadi pimpinan misalnya. Pimpinan suatu jamaah atau pimpinan suatu kantor atau yang lain, dia memberikan contoh, misalnya sedekah, dia tampakkan sedekah. Dengan tujuan apa? Agar bawahannya itu ikut sedekah. Seperti itu boleh. Dalam hal seperti itu boleh tetap menjaga keikhlasan. Nah, dalam rangka apa? Memberikan contoh yang baik. Dia sholat berjamaah ke masjid misalnya.
untuk memberikan contoh kepada para bawahannya, para pegawainya agar ikut sholat. Ini pimpinannya sholat, biar bawahannya ikut sholat. Tetap menjaga keikhlasan, itu boleh. Tapi pada asal yang diminta kepada kita adalah ikhlas, beramal dan juga ikhfa, menyembunyikannya. Illa ma warada dalil biidharihi, kecuali ada dalil-dalil yang memang harus ditampakkan. Salat berjamaah di masjid. Nah, salat berjamaah di masjid harus di masjid. Tapi kalau salat di rumah, salat sunnah lebih baik di rumah. Karena salah satu sebabnya adalah lebih khafi, lebih tersembunyi di rumah itu. Baik, dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan Innallaha yuhibbul abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafi. Sungguhnya Allah itu mencintai seorang hamba yang taqi, yang bertakwa, yang merasa cukup, tidak meminta-minta, yang khafi, yang tersembunyi. Yang artinya Artinya tersembunyi, tidak menampakkan dirinya. Baik. Falladhi yanbaghi lil muslim an yakuna waqafan inda hududis syariah. Maka yang bagi seyogyanya bagi seorang muslim untuk waqafan. Waqafan itu selalu waqaf waqaf itu berhenti. Selalu menepati inda hududis syariah. Batasan-batasan syariat. Menepati aturan-aturan syariat. Amilan bis sunan. Melakukan apa-apa yang ada dalam sunnah. Tarikan lil bid'ah. Menjauhi perbuatan yang bid'ah. Tidak ada tuntunannya. Mahmakana nau'uhu. Apapun jenisnya. Bid'ah harus dijauhi. Wa mimman kana masdaruhu, dan dari mana saja berasal bid'ah itu, masdar itu asalnya. Ini berasal dari pimpinan, berasal dari orang terkenal, berasal dari siapa saja. Kalau itu bid'ah, kita hindari. Wa Allah Ta'ala yaqul, sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul atu'allimuna Allah bidinikum wa Allahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa Allahu bikulli syai'in alim." Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang membuat bid'ah, membuat aturan-aturan baru tadi. Atu'allimuna Allah bidinikum, apakah kalian mau mengajari Allah tentang agama kalian? Kalian mau mengajari Allah? Artinya apa? Kalian membuat ajaran-ajaran baru di dalam agama seakan-akan kamu itu ngajari Allah. Ini lebih baik ya Allah. Ini lebih baik, lebih bagus. Sedangkan Allah tidak mengajarkan. Apakah kalian merasa lebih pandai dari Allah? Tidak ada dalam Al-Quran. Atu'allimuna Allah. Apakah kalian mau mengajari Allah tentang agama? Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan Allah itu maha mengetahui apa yang ada di dalam langit dan apa-apa yang dalam bumi. Allah lebih tahu. Yang lebih baik, yang lebih tepat, yang lebih bermanfaat. Allah lebih tahu. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah terhadap segala sesuatu itu maha mengetahui. Fa'allahu a'lam bi niyatil qulub wa maqasidiha. Maka Allah itu mengetahui tentang niat-niat hati dan tujuan-tujuannya. Kalau ada orang mengatakan kita perlu niat agar Allah tahu kita itu mau apa, ibadah kita itu apa. Kita katakan Allah lebih tahu. Walaupun tanpa tanpa perlu diucapkan. Allah itu maha tahu. Nah, apa yang ada dalam hati, tujuan kita tahu. Fala hajata ila talaffuz biha fi sholati wa fi jami'il ibadat. Maka tidak perlu untuk talaffuz, untuk diucapkan di dalam sholat ataupun dalam ibadah-ibadah yang lain. Puasa atau zakat atau haji. Tidak ada satupun ibadah apapun harus diucapkan niatnya. Wallahu ta'ala alam, dan Allah yang lebih mengetahui. Waffaqallahu al-jami'a lima yuhibbuhu wa yarda. Nah, semoga Allah memberikan taufik petunjuk kepada kita semua dengan apa-apa yang ajaran yang Allah cintai dan Allah ridhai. Baik. Sudah kan? Sudah kan? Nah, kita cukupkan sampai di sini. Sudah selesai pembahasan syarat-syarat salat. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang adab masyi ila salat. Tentang tata cara berjalan menuju salat. Nah,
Kalau kita mau sholat, apa yang kita lakukan di dalam perjalanan-perjalanan, apa yang perlu kita persiapkan sebelum kita melaksanakan dan berjalan sholat di masjid. Baik, nah, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Atau sebelumnya ada pertanyaan tentang pembahasan kita? Tidak ada. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.